Kita akan membuat larutan standar 1 ppm sampai 3 ppm dengan skala rentang 0,5 ppm. Untuk membuat larutan standar 1 ppm dengan volume 25 ml, kita membutuhkan 0,25 ml larutan standar 100 ppm. Kita membutuhkan pipet ukur 1 ml untuk memipet larutan standar 100 ppm sebanyak 0,25 ml. Kita pipet penuh hingga tanda 0, kemudian himpitkan, kemudian baru kita masukkan 0,25 ml ke dalam lab ukur 25 ml. Setelah itu kita tambahkan reagen HNO3 4N sebanyak 5 ml. Kita gunakan pipet ukur 10 ml. Caranya sama. Pipet dulu hingga penuh, tanda 0, kemudian tepatkan, lalu baru masukkan sebanyak 5 ml ke dalam lab ukur yang sudah disiapkan. Setelah ini, kita tambahkan reagen selanjutnya, yaitu KCNS 10% sebanyak 5 ml juga. Warna menjadi merah, kemudian kita himpitkan dengan menggunakan aquades hingga tanda batas. Jika khawatir kelebihan, kita bisa menggunakan pipet tetes. Setelah tanda batas, kita homogenkan dengan mengocoknya sebanyak 12 kali. Lakukan hal yang sama untuk larutan standar 1,5 ppm, 2 ppm, 2,5 ppm, dan 3 ppm. Kita sudah membuat larutan standar 1 ppm sampai 3 ppm. Kita lihat di sini, semakin besar ppm-nya, maka semakin pekat warna dari larutannya. Ini adalah alat spektrofotometer yang digunakan untuk mengukur absorbansi dari larutan. Di dalam alat ini terdapat bufet yang digunakan untuk tempat menyimpan larutan yang akan diukur absorbansinya. Pada bagian display terdapat dua angka. Angka pertama menunjukkan panjang gelombang, kemudian angka kedua menunjukkan nilai absorbansi. Perhatikan display panjang gelombang 400 nanometer ini. Untuk menaikkan nilai panjang gelombangnya, kita bisa menekan tombol naik yang panjang gelombang ini. Seperti ini. Untuk menurunkannya, kita bisa menekan tombol turun panjang gelombang. Seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah melakukan setting blank. Setting blank dilakukan dengan menambahkan aquades pada bufet. Lalu masukkan bufet ke dalam alat sesuai arah. Perhatikan nilai absorbansi di sini. Tekan tombol ini untuk mengenalkan absorbansi. Kita akan menentukan panjang gelombang maksimum dari larutan Fe dengan menggunakan salah satu dari larutan standar yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan larutan standar 2 ppm. Masukkan larutan standar ke dalam bufet. Larutan di bufet kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer sesuai arah. Kita bisa baca nilai absorbansi pada panjang gelombang 450 nanometer sebesar ini.
Kemudian kita bisa ubah nilai panjang gelombangnya menjadi 460, 470, 480, 490, dan 500. Nanti akan terbentuk nilai absorbansi yang berbeda-beda. Kalian bisa catat nilai absorbansi di lembar kerja atau LKS kalian. Dari data absorbansi yang sudah kita dapatkan, terdapat nilai terbesar yaitu 0,337 pada panjang gelombang 470 nanometer. Sehingga untuk mengukur absorbansi larutan standar dan larutan sampel digunakan panjang gelombang 470 nanometer. Akan mengukur absorbansi pada larutan Fe konsentrasi 1 ppm. Masukkan kuvet ke dalam spektro. Lalu baca nilai absorbansinya. Kemudian dilanjut dengan mengukur nilai absorbansi pada konsentrasi 1,5 ppm. Lakukan hal yang sama. Baca dan catat nilai absorbansi yang terbaca pada alat spektrofotometer. Kita ukur nilai absorbansi pada konsentrasi 2 ppm. Baca dan catat nilai absorbansi di lembar kerja kalian. Kita ukur nilai absorbansi untuk konsentrasi 2,5 ppm dengan melakukan hal yang sama. Baca dan catat nilai absorbansi yang terlihat. Sekarang kita akan ukur nilai absorbansi pada konsentrasi 3 ppm. Baca dan catat nilai absorbansi. Kita akan melakukan pengujian untuk sampel FeA. Caranya adalah, pertama kita pipet dulu reagennya, yaitu KNO3 4N sebanyak 5 mili. 5 mili ya. Kemudian reagen selanjutnya yaitu PCNS 10% sebanyak 5 mili. Nah, kemudian kita himpitkan dengan menggunakan sampel FeA. Untuk membantu penghimpitan, kita menggunakan pipet agar tidak terlewat batas teranya. Setelah itu, homogenkan dengan melakukan pengocokan sebanyak 12 kali.
Lakukan hal yang sama untuk sampel B. Sampel A dan sampel B siap dilakukan uji absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer. Sekarang kita baca nilai absorbansi pada sampel A. Lakukan hal yang sama. Baca dan catat nilai absorbansi pada lembar kerja kalian. Sekarang kita akan baca nilai absorbansi pada sampel B. Baca dan catat nilai absorbansinya.